Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pionir semuanya, salam petir, jedar jeder duar. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Saya doakan nih para pionir nih ya, sehat selalu, banyak rezekinya, usahanya lancar, dan dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Dan tentunya harapan kita semuanya para pionir ya bisa terwujud. Amin. Nah, oke ya. Pada video kali ini menarik ya, saya akan membahas masalah yang sensitif di Pi Network. Apa itu Bang yang sensitif? Yang sensitif ya. Ya yang selalu apa ya, yang selalu ramai dan selalu diperbincangkan ya kan, ketika mau menjelang open mainnet ini banyak berita-berita yang seliweran. Nah, di grup WA saya ini ada pesan terusan ya. Pesan terusan yang dimana ini istilahnya itu disampaikan oleh si duta GCV kita ya, yang terhormat Doris Yin. Waduh, Mbak Doris Yin ya, oke. Nah ini apa namanya, terkait apa? Kalau udah denger Doris Yin itu berarti terkait harga GCV yang dia inginkan, yang dia usahakan selama ini berapa? 314.000 ya, 169 dolar. Kalau dirupiahkan berapa? 4 miliar lebih lah ya per satu pinya. Nah ya, kenapa itu harganya kok tinggi banget gitu ya? Kenapa itu masuk akal nggak sih gitu? Apa sih yang dipikirkan oleh si Doris Yin ini? Nah ini jawabannya ya. Ini penjelasan dari si Doris Yin. Kita baca dulu ya. Jadi apa namanya, biar nggak apa ya, kok bisa ya orang ini apa namanya menginginkan ya, mengajukan dan mengusahakan harga GCV untuk satu koin Pi itu segitu gitu ya? Apa memungkinkan? Apa gak terlalu besaran? Nah gitu ya. Oke, gini ya, kita baca ya. Keberhasilan GCV membuktikan proses pembuatan Pi sudah selesai. Para pelopor global yang terhormat, saya sangat senang dengan pemahaman dan antusiasme yang ditunjukkan sebagian besar dari Anda terhadap konsep GCV. Namun, saya telah memperhatikan bahwa beberapa pelopor tidak yakin tentang alasan dibalik tingginya harga GCV dan menganggapnya terlalu mahal dan tidak terjangkau. Nah, ya jelas dong ya, ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, karena memang ya terlalu mahal dan nggak kejangkau gitu ya sama akal pikiran kita gitu ya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa harga yang begitu tinggi dapat menghalangi calon pembeli. Beberapa bahkan meminta saya untuk membeli Pi mereka untuk meyakinkan mereka bahwa saya mendukung GCV. LOL katanya, mereka mengira bahwa pedagang tidak mampu membeli GCV. Semua pertanyaan ini muncul karena kurangnya pengetahuan. Mereka tidak mengerti apa itu Pi. Kenyataannya, kita dapat membuat GCV sukses besar tanpa meminta uang tambahan dari pedagang. Seperti yang saya nyatakan dalam strategi pembayaran Pi parsial, kita dapat membantu pedagang meningkatkan penjualan dan menghasilkan lebih banyak keuntungan fiat. Dan para pelopor dapat memperoleh keuntungan dengan membayar lebih sedikit fiat untuk produk kehidupan sehari-hari mereka. Kami juga telah membuat hampir 3 juta data GCV. Nah inilah ya alasan kenapa GCV ini bisa harus harganya tinggi ya. Lanjut ya. Penting untuk mengklarifikasi bahwa maksud dibalik penetapan nilai GCV Pi yang tinggi adalah untuk mencegah pembelian spekulatif dan untuk menekankan bahwa Pi tidak dirancang sebagai alat investasi atau spekulasi. Selain itu, saya telah memperhatikan bahwa beberapa pemegang mata uang kripto telah menyatakan kekhawatiran tentang potensi keberhasilan Pi, karena takut hal itu dapat memengaruhi nilai mata uang kripto mereka. Dan ini mungkin alasan banyak dari mereka menyerang Pi dan GCV. Saya ingin membahas dan mengoreksi kesalahpahaman ini. Nah ya, jadi Pi ini ya menurut si Doris Yin itu bukan, nantinya itu bukan kayak koin kripto ya, tebak-tebakan spekulasi ya, bisa beli pas turun jual pas naik. Bukan, kedepannya bukan seperti itu ya. Jadi para apa namanya, para kriptomania jangan khawatir ya terhadap kehadiran dan keberhasilan Pi ini gitu ya. Lanjut ya. Pi tidak dirancang untuk perdagangan spekulatif di pasar bursa untuk tujuan tersebut. Sebaliknya, Pi dimaksudkan untuk menjadi tolak ukur bagi semua mata uang kripto dan mata uang fiat karena sifatnya yang stabil.
didukung oleh ekosistem yang kuat. Jadi yakinlah bahwa Pi tidak akan bersaing dengan mata uang kripto yang Anda pegang. Nah, bagi mereka yang memandang Pi sebagai aset spekulatif, strategi GCV memang dapat bertindak sebagai pencegah, sejalan dengan tujuan kami untuk mencegah pembelian spekulatif. Penting juga bagi kami untuk memahami konsep mata uang yang telah berhasil kami lakukan. Pada zaman dahulu, pemerintah menetapkan berat logam mulia seperti emas, perak, atau tembaga dalam bentuk koin bukan untuk dibeli oleh individu dalam jumlah besar dan dijual untuk mendapatkan keuntungan, tetapi sebagai alat ukur harga produk. Demikian pula, Pi diposisikan sebagai mata uang, dengan nilainya ditentukan oleh para pelopor, bukan oleh kekuatan pasar tradisional. Pendekatan ini yang dikenal sebagai mata uang berupaya mengubah pola pikir para pelopor dari sekedar membeli menjadi memahami konsep mata uang. Nah, itu ya. Jadi pahami sedikit-sedikit ya maksudnya Shidori ini. Kita lanjutkan dulu ya. Dengan mempertimbangkan poin-poin ini, sebaliknya hindari penggunaan contoh yang terkait dengan harga produk atau investasi standar, karena Pi beroperasi dalam kerangka kerja yang berbeda. Meskipun demikian, dapat diterima untuk membuat perbandingan dengan Bitcoin guna mengukur nilai relatif Pi yang kami yakini jauh lebih besar daripada Bitcoin. Ya, iya dong, Bitcoin sekarang kasarannya satu Bitcoin nilainya udah 1 miliar ya kan. Nah, ini Pi ya 4 miliar ya jelas jauh beda lah gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Penafian, analisis di atas hanyalah sudut pandang saya. Ini hanya untuk edukasi atau referensi komunitas. Saya tidak mewakili core team Pi Network Doricien. Nah, itulah ya beberapa alasan, beberapa poin-poin yang ya dipahami ya, yang diyakini oleh si Doricien kenapa Pi Network harga GCV-nya harus tinggi gitu ya. Itu ya karena Pi ini bukan saingannya kripto nantinya ya. Jadi Pi ini sebagai mata uang digital. Intinya udah gitu deh. Ya. Dan nanti kedepannya Pi ini bisa berpeluang ya mendukung bisnis-bisnis yang make Pi. Mendukung bisnis-bisnis yang menggunakan pembayaran pakai Pi dan lain-lain. Nah, begitulah intinya ya. Bagaimana? Ya. 1 Pi sama dengan 4 miliar lebih loh bro. Waduh, koin Anda udah berapa yang udah migrasi ke wallet ya? Jangan dikunci lama-lama ya. Jangan dikunci lama-lama, nanti begitu open mainnet ya siapa tahu ya kan. Open mainnet dalil sat bisa langsung dicairkan. Waduh ya. Jadi memang ini ada sedikit yang lucu ya, sampai-sampai orang itu nyuruh si Doricien itu untuk membeli koin Pi mereka dengan harga GCV ya kan. Ya memang masuk akal ya. Siapa yang mau membelinya gitu ya. Dan bahkan harga segitu itu ya siapa gitu yang mau beli. Dan ternyata konsepnya bukan seperti itu ya. Ini bukan kripto ya. Jadi bukan untuk diperjualbelikan atau untuk investasi spekulasi ya. Turun dibeli, naik dijual. Ini diusahakan harganya stabil. Wah, stabil 4M. Waduh, gimana? Seru nih ya kan.